Kangen desak Anies. Pengen diterusin nggak desak Aniesnya? Mau diterusin ya? Insya Allah nanti kita terusin dah desak Anies. Kalau masih dianggap perlu, biar jadi kesempatan untuk dialog terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Munarif dari Forum News Network. Belum genap sebulan dihentikan, rupanya banyak yang sudah kangen dan ingin bisa kembali hadir dalam acara Desak Anies. Desak Anies ini adalah sebuah program yang diinisiasi oleh tim Ubah Bareng, sebuah kelompok anak muda yang menjadi pendukung Anies Muhaimin pada Pilpres 2024 lalu. Ini acara ini memang sangat fenomenal gitu, dan banyak yang menilai bahwa kelas demokrasi Indonesia itu berubah dengan hadirnya format kampanye seperti yang dikemas dalam program Desak Anies. Dalam forum yang biasanya mayoritas ini dihadiri oleh anak-anak muda, bahkan anak-anak mudanya itu bukan lagi milenial tapi Gen Z ini ya, mereka yang baru pertama kali terlibat dalam politik itu, mereka itu bisa berdialog, berdebat, menyampaikan gagasan, bahkan kritik yang sangat keras langsung kepada Anies Baswedan. Dan semua ditanggapi itu tanpa baper, tanpa merasa perlu takut diancam gitu ya, karena melanggar Undang-Undang ITE atau menghina seseorang pejabat publik itu. Program Desak Anies itu memang sangat sukses ya, menarik anak-anak muda, utamanya Gen Z, yang selama ini dianggap apolitis, tidak ingin terlibat dalam kegiatan politik, dan mereka disebut sebagai generasi rebahan. Ternyata stigma itu tidak terbukti salah gitu, karena ketika ada sebuah acara atau sebuah kegiatan politik yang bisa menarik minat mereka, mereka sangat terlibat dan aktif. Dan ini sifatnya yang jauh lebih menarik, itu adalah volunteerisme di situ ya, karena anak-anak ini bahkan boro-boro diberi uang saku ya untuk hadir pada acara itu. Banyak diantaranya itu bahkan menyediakan food truck, yaitu menyumbang makanan gitu ya. Jadi memang kemudian yang dari sini banyak diantara mereka yang hadir itu secara organik kemudian menjadi pendukung, bahkan berkampanye untuk pasangan paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tapi mereka ini bukan tim kampanye yang resmi, jadi nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya dengan Timnas Amin. Desak Anies edisi terakhir itu dilaksanakan di Surabaya tanggal 10 Februari 2024, ketika sehari sebelum memasuki masa tenang atau hanya 4 hari sebelum hari H pemungutan suara. Secara mengejutkan, ini kan kalau kita biasanya kan kalau sebutnya Jawa Timur ini daerah merah begitu ya, ini yang anak muda yang hadir itu membludak. Bahkan Desak Anies di Surabaya ini termasuk yang paling banyak peserta yang hadir, selain kalau tidak salah menurut penilaian Anies pada waktu itu di Pontianak, Kalimantan Barat. Ini juga cukup mengejutkan dia. Ya, seperti di Pontianak acaranya membludak. Jadi kendati belum sampai sebulan menghilang, rupanya banyak yang kangen untuk ngobrol, bahkan berdebat langsung dengan Anies yang kemudian mereka juluki sebagai Abah Nasional. Dalam perbincangan melalui platform TikTok hari Sabtu tanggal 2 Maret malam hari, Anies itu menyambut baik keinginan para pendukungnya untuk melanjutkan kembali program Desak Anies. Kangen desak Anies. Pengen diterusin nggak desak Aniesnya? Mau diterusin ya? Insya Allah nanti kita terusin dah desak Anies. Kalau masih dianggap perlu, biar jadi kesempatan untuk dialog terus. Ya. Selain kangen dengan Anies, tampaknya keinginan menghidupkan lagi acara Desak Anies ini dipicu oleh kekecewaan anak-anak muda, khususnya generasi Z yang mengaku kecewa dan marah dengan Pilpres 2024 yang penuh kecurangan. Mereka tidak sabar lagi untuk melakukan perubahan. 4 hari setelah Pilpres, hari H Pilpres itu, tim Ubah Bareng yang selama ini menjadi kreator dan pelaksana Desak Anies kembali menggelar acara dalam format serupa, ini di Jakarta tanggal 18 Februari 2024, namun tanpa menghadirkan Anies. Mereka menggelar forum yang diberi tajuk Alarm Perubahan Adil Seadil-Adilnya. Para Gen Z ini mencurahkan unek-uneknya. Salah satunya adalah seorang remaja dari
Jakarta Timur ini ya, dari kawasan Kelapa Gading. Dari daerah mana? Kelapa Gading. Oke. Di sini mau menyuarakan aspirasi apa? Bentar, belum nyala dulu guys. Sebenarnya mau bilang dulu, ini baru pertama kalinya untuk ikut acara kayak ginian. Tepuk tangan dong. Pertama kali loh. Luar biasa. Aku ikut acara kayak ginian bermula dari kemarahan. Bermula dari kekecewaan. Karena demokrasi segitu gampangnya diobrak-abrik di negeri ini. Aku tadinya sangat apatis sama yang namanya politik. Tapi aku tergerak. Aku kecewa banget. Negara kok bisa segampang itu dimainin sama yang di atas. Aku di sini datang karena aku yakin at least dari aku sendiri bisa mulai untuk melakukan perubahan. Aku sebagai orang dari barisan orang-orang yang dikecewakan sama negara sendiri. Aku masih mau berjuang untuk negara ini. Tangan dong. Kenapa dikecewakan kemarin? Kenapa dikecewakan? Aku udah banyak nanyain dari orang-orang pendukung paslon-paslon lain, ngeliat gimana terjadinya secara systematically kecurangan itu dilakukan, gimana benar-benar yang kayak suara-suara rakyat dipermainkan segala macam. Dari situ aku udah kecewa banget sih dari awal. Makanya kayak aku menaruh harapanku pada orang-orang di sini juga. Kita bisa sama-sama melakukan perubahan. Tepuk tangan dong teman-teman. Luar biasa. Nah rupanya Gayung bersambut, Anies juga menyatakan siap untuk kembali hadir dalam acara Desak Anies. Sabtu kemarin Anies tuh rupanya juga sudah bertemu dengan tim Ubah Bareng. Saya cerita dikit ya, hari ini saya ketemu anak muda. Dari Ubah Bareng sama Humanis. Anak-anak muda Ubah Bareng ini, saya cerita dikit ya, Ubah Bareng ini adalah anak-anak muda yang menyiapkan Desak Anies. Jadi program Desak Anies itu dikelola sama teman-teman muda, rata-rata baru lulus kuliah atau masih kuliah. Mereka yang menyiapkan program Ubah Bareng. Pertama kali Ubah Bareng itu tanggal 15 Agustus atau 16 Agustus ya, 2023. Kemudian kita sudah di 23 kota kalau tidak salah, 23 kali. Dan tadi ada banyak tuh timnya. Ubah Bareng itu ada berapa program. Desak Anies, ada program Selepet Imin, ada ekspedisi perubahan, ada bawa ide, ada locker room Timnas, ada juga seniman bersatu. Jadi kegiatannya banyak, tapi semuanya sama, semangatnya dorong perubahan, hadirkan perubahan. Itu yang tadi saya temuin. Selain tim Ubah Bareng, Anies juga menerima kunjungan Gen Z dari berbagai kota di Indonesia yang selama ini tergabung dalam Anies Bubble. Ini dan juga ada All Paimi Project dan banyak lagi proyek-proyek lainnya ya. Have Anies Day dan sebagainya. Ingat ya, mereka ini adalah Gen Z, khususnya adalah penggemar K-pop yang kemudian sempat membuat heboh dengan membuat videotron Anies di Jakarta, Bekasi, dan Kota Medan. Dan untuk Jakarta dan Bekasi itu kemudian di-take down oleh tangan-tangan kekuasaan. Namun seperti kita tahu bahwa kemudian justru akibat di-take down yang di Jakarta dan Bekasi itu kemudian muncul videotron Anies di berbagai kota lainnya di seluruh Indonesia. Sesudah itu saya ketemu dengan Humanis. Humanis ini ada beberapa kelompok nih. Ada Anies Bubble, ada Have Anies Day, ada Ola Paimi Project, ada Anies Books. Dan mereka semua tadi datang. Pertama kalinya saya jumpa sama teman-teman di Humanis. Karena selama ini hanya lihatnya jarak jauh. Mereka ini unik. Karena mereka terlibat dalam kegiatan kampanye tapi secara organik dan tidak terkait dengan Timnas.
mereka ikut mendukung, mereka ikut menghasilkan karya-karya untuk jadi bahan komunikasi publik, tapi mereka sendiri tidak terlibat langsung. Ini luar biasa. Nah, yang unik juga tadi saat ketemu dengan teman-teman humanis, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan, ada yang dari luar-luar kota, semua datang dengan semangat yang tinggi sekali dan pada bawa merchandise, bawa gift, bawa karya. Saya pengen lihat ya sebagian. Ini saya dibantuin Ismail nih, ambil. Coba yang merchandise Ismail, ada yang craft, ada yang ilustrasi, ada nggak tuh? Craft ilustrasi. Ini contoh juga nih ya. Ini bikinan nih. Nah, lihat nih. Ini tadi buatan dari teman-teman humanis, keren nih. Saya itu sampai lihat gimana ini pada bikin anak-anak ini. Hebat betul. Mana lagi? Oh, ini dia. All. Dan disimpan nih nanti. Saya simpan di merchandise. Ini bikinan teman-teman semua nih. Keren gak nih? Really nice. Terus ilustrasi ada juga nggak Ismail? Ilustrasi mana? Oh nih, yang bikin. Ini lukisan nih buat teman-teman semua tadi. Terus apa lagi? Ada. Oh ini keren nih. Bikinannya siapa? D kalau nggak salah ya. Ini D. Ini dia nih. Ini bagus bener. Ini dari Medan. Kita commission, kita ambil ini dan Daidoso. Akunnya namanya Daidoso. Ini keren, saya suka sekali nih. Terus ada tumbler, lihat nih, tumblernya lihat. Keren ya. Ini bikinan teman-teman nih. Jadi gambarnya Anies Muhaimin. Terus ada yang bikin batik dari Kampung Ketandan, Surabaya. Saya bawain. Terus itu buku yang ini aja. Yang kecil aja boleh, yang besar boleh. Ini sama aja nih. Ini judulnya Make Activism Cool Again. Tapi ini nggak bisa kebalik ya tulisannya ya. Ini isinya adalah gimana caranya membuat aktivisme itu menjadi menarik buat teman-teman muda. Jadi bagaimana teman-teman muda dibikin supaya tertarik lagi pada aktivisme. Ini menarik sekali, idenya dari Rian Givari. It's very smart. Terus ini saya tadi dapat Lego Owl. Ini bikinan dari salah satu teman-teman yang datang. Ini semua, oh ada satu lagi nih, ini buku fun letter nih. Ini keren. Karena cerita di dalamnya itu ya, itu surat-surat. Surat-suratnya di sini. Dan di surat-suratnya itu dikasih ilustrasi. Saya juga ketika lihat ini, wow, luar biasa. Kelihatan ya? Ini suratnya saya baru terima tadi, jadi belum terbaca semua, baru baca sebagian. Dan ini ya, Dear Abah, I love how my first pemilu being real politik riang gembira because of you. Terima kasih sudah bersedia diusung jadi calon pemangku kewenangan. Terima kasih untuk banyak hal yang panjang kalau disebutin semuanya. Abah banyak sekali naruh harapan. Salah satunya harapan Indonesia menjadi rumah yang aman, damai, disayangi, sepenuh langit dan bumi oleh manusianya.
Abah, aku mau Indonesia disayangi dengan serius oleh manusia-manusianya. Sehingga perbedaan tanah air terkasih ini jadi cantik, bukan jadi polemik. Semoga Allah kehendaki Abah untuk bisa mewujudkan harapanku. Juga harapan orang banyak. Salam sehat Abah, satu saat kita jumpa. Dari Azkia. Luar biasa. Terus ilustrasinya juga bagus-bagus. Ilustrasi yang dibikin. Ini contohnya nih. Keren ya. Jadi saya hari ini ketemu dengan anak-anak kreatif. Yang kreativitasnya itu infinite. Infinite itu artinya apa? Nggak berbatas. Luar biasa. Oh ya, foto-foto ada ini. Ini foto-foto nih. Ini bikinan dari teman-teman semua. Keren ya. Ini semua adalah bahan yang membantu sekali. Animasi, ilustrasi, terus komik-komik di medsos. Membantu kampanye, membantu pendidikan politik. Aha, ini lihat nih. Ini juga gelas. Ini semuanya alat peraga kampanye nih. Dan organik, dibikin sendiri dengan sepenuh hati. Saya terus terang termangu-mangu ya. Saya memahami betapa kecewanya anak-anak muda ini yang untuk pertama kalinya terlibat dalam kegiatan politik, secara tulus ingin melakukan perubahan agar Indonesia lebih baik gitu. Namun secara kasar, secara culas, tanpa etika dan tidak tahu malu, mimpi-mimpi mereka tentang Indonesia yang demokratis, yang adil, yang menjadi rumah besar untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia semuanya tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka, latar belakang agama, ya maupun latar belakang keyakinan itu, namun secara kasar, culas, tanpa etika dan tidak tahu malu, dirampas oleh tangan-tangan kekuasaan melalui pemilu yang curang. Pemilu 2024 memang tidak mengejutkan kalau banyak disebut oleh para pengamat dalam dan luar negeri adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia, dan itu hanya terjadi di era kepemimpinan rezim Jokowi. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.